Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Akibat Pulang Malam. Namaku Stevi, usia aku sekarang sudah 19 tahun. Dan aku tinggal di kota Bandung, Jawa Barat. Aku akan cerita pengalamanku ketika aku SMA kelas 3, di mana aku masih usia 19 tahun. Kisah ini terjadi saat aku pulang tengah malam. Ini pengalaman pribadiku yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Dulu hampir diceritakan banyak oleh keluarga aku, bahwa memang aku memiliki kelebihan khusus untuk bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, bisa dibilang indigo. Makanya aku sering mendapati usilan-usilan dari makhluk halus. Singkat cerita, waktu itu aku pergi bersama 4 temanku, Lucy, Ricky, Dendi, dan Maya. Mereka sepasang kekasih. Aku pun berboncengan dengan pacarku yang bernama Delon. Kami berencana pergi ke pesta ulang tahunnya Sari yang ke-18. Kami berangkat pukul 17.35 sore dan sampai di tujuan pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai tepat pukul 19.00. Sebenarnya acaranya hampir selesai pukul 22 malam, kata Sari. Tapi kita berenam bergegas pergi pada pukul 20 untuk main-main dulu di rumah teman pacarku. Dan aku yang duduk di balkon bersama Delon pacarku, sedangkan yang lain lagi main PS di ruang tengah. Tiba-tiba suasana terasa lain. Angin yang tenang berubah menakutkan, seperti halnya akan terjadi badai. Karena aku kedinginan, akhirnya Delon membuka jaketnya dan memberikan padaku. Setelah itu seperti ada orang lewat bolak-balik di dekat pohon yang ada di tiang listrik depan. Awalnya kita cuek, karena merasa penasaran. Akhirnya Delon meninggalkanku seorang diri untuk melihat siapa yang dari tadi bolak-balik gak jelas, gelisah dalam hati. Aku menunggu pacarku datang kembali. Seperti ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari samping kiri dekat taman dan kolam ikan. Aku gak berani menoleh karena tempatnya agak gelap. Akibat lampunya sudah 12 hari mati. Bulu kuduk aku juga semakin merinding, ditambah hawa angin yang dingin menusuk tulangku. Aku semakin berdebar-debar karena ada orang yang mengintaiku. Tak lama kemudian Delon datang, lalu aku bilang, "Kamu dari mana? Lama banget." Dengan wajah yang bete ia pun menjawab, "Tadi aku habis cek di sana sampai pojok, tapi nggak ada apa-apa. Terus aku kebelet buang air kecil." Dan dari situ kita pindah ke ruang tengah menemui teman-teman yang lain sambil menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Namun dengan singkatnya pacarku bilang, "Ya ampun Hani, kamu terlalu parno. Banyak nonton film horor sih." Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 21.45. Aku, Delon, dan yang lainnya bergegas pergi pamit untuk pulang. Namun di perjalanan, tepat di pertigaan, kita yang berenam dengan 3 motor moge berpisah. Dan sialnya aku dan Delon saja yang belok kanan menuju rumahku. Jalanan begitu sepi, banyak rumah kosong yang kami lewati. Setiap kami lewati rumah-rumah kosong atau tempat sepi, hawa terasa berbeda, dan bulu kuduku selalu merinding berdiri. Bahkan Delon juga merasakannya. Namun kami tetap tenang. Di jalan kami melewati salah satu rumah kosong dekat kebun yang dulunya bekas perawat yang dikabarkan hilang dan tidak tahu sudah meninggal atau belum. Rumahnya begitu besar dengan 2 lantai. Dan motor pacarku tiba-tiba mati tepat dekat rumah itu. Dengan rasa gelisah, takut, dan kesal, terpaksa aku harus menunggu Delon benerin motornya. Padahal setelah dicek gak kenapa-kenapa. Pikiran aku mulai kemana aja. Takut ada begal, juga takut ada makhluk halus. Dan ternyata perkiraanku benar saja. Kami mendengar suara gaduh dari rumah tersebut. Setelah dilihat-lihat emang keadaannya sepi. Tapi tak lama juga terdengar orang sedang merintih menangis terseduh-seduh. Pikiranku sudah pasti itu makhluk halus. Dan motornya masih belum menyala. Sudah jalannya gelap lagi.
Tiba-tiba seperti ada orang yang mencolek pinggangku. Aku kira tadinya itu Delon, tapi setelah ditanyakan bukan, dan aku semakin takut tak karuan. Di seberang jalan terlihat seorang cewek yang mengenakan baju putih, panjang dan memakai rok hitam, berjalan dengan sangat lambat menuju arah kebun. Padahal di kebun itu gelap banget. Mukanya tidak terlihat jelas karena tertutupi rambutnya. Akhirnya motornya Delon sudah nyala dan kita langsung meneruskan perjalanan pulang. Belum lama dapat gangguan pas pertigaan dekat pangkalan ojek. Aku mendengar suara cewek tertawa cekikikan dengan sangat jelas. Namun aku berusaha tenang supaya tidak terjadi apa-apa, karena hanya aku yang mendengar suara itu. Akhirnya sampai di rumah pukul 23:15. Aku buka pintu dan ucapkan salam. Delon akhirnya menginap di rumahku karena sudah terlalu malam. Takut ada apa-apa. Di rumah ada ayah, ibu, dan adik. Delon tidur di kamar sebelah kamar tamu. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 23:58. Aku belum bisa tidur. Aku keluar kamar untuk ke dapur ambil minum. Tiba-tiba aku shock lihat Delon ada di dekat dapur menuju kamar mandi di belakang. Setelah dari dapur, aku ke kamar lagi. Jelas saja aku melewati kamar yang dipakai Delon. Tiba-tiba dia sudah di kamar, padahal aku yakin bahwa dia ada di kamar mandi sebelah. Lalu aku masuk karena pintunya terbuka dan aku tanya, "Sayang, kamu cepat banget balik ke kamarnya. Aku kira kamu masih di toilet belakang." Dia heran kebingungan. "Maksudnya, memang siapa yang ke toilet belakang? Dari tadi aku gak keluar kamar. Lagian aku capek banget, mending aku istirahat." Di situ aku mulai kaget sambil bercucuran keringat dingin dan gemetaran. Dalam hatiku, berarti yang tadi aku lihat siapa? Dan di situ aku mulai tidak sadarkan diri. Ketika aku terbangun dan hari sudah pagi, aku langsung menceritakannya semuanya pada Delon, ayah dan juga ibu. Lantas, setelah kejadian itu, kami pun berencana untuk pindah rumah. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.